Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Rahmadini dari Prodi PGSD FKIP Universitas Riau kelas 20A. Pada video kali ini, saya akan menceritakan tentang sebuah kisah. Kira-kira kisah tentang apa ya? Mari saksikan terus videonya hingga akhir. Adapun judul dari cerita yang akan saya bawakan ini adalah kisah gajah kecil dan dua sahabatnya. Pada suatu hari, di tengah sebuah hutan hujan di suatu pulau, tampak bunga-bunga yang indah tengah bermekaran. Saat ini, hutan sedang dipenuhi berbagai macam bunga dengan beraneka warna. Wangi berbagai jenis bunga sudah memenuhi seluruh penjuru hutan ini. Terlihat 3 jenis hewan sedang berkumpul bersama di bawah sebuah pohon besar dan cantik yang dihiasi berbagai bunga indah di atasnya. Wah, pohon kita ini sudah semakin besar dan cantik saja ya. Sudah banyak bunga-bunga indah yang bermekaran di sana. Wah, cantik sekali. Aku jadi pengen mengambil bunga yang ada di atas sana, tetapi belalaiku masih belum sampai. Sabar ya nak, tunggu beberapa bulan lagi saja. Mungkin musim semi berikutnya, tubuh kamu bahkan lebih besar dari pohon ini. Hehehehe. Ucap Tara yang dibalas suara mengagetkan dari belalai Nana. Kini mereka bertiga masih tertawa bersama di bawah pohon besar yang sudah mereka beri sebutan Rumah Botana. Botana ini adalah singkatan dari Boni, si landak dengan duri tajam. Kemudian ada Nana, si gajah kecil, dan juga Tara, si harimau yang suka bercanda. Hari ini mereka ingin bermain bersama. Kali ini mereka bermain petak umpet di bawah pohon besar itu. 18, 19, 20. Di manakah kalian berada? Wahai Nana dan Boni. Sepertinya aku tahu di mana kalian. Kali ini Tara yang mendapat giliran berjaga. Tara menggunakan insting harimaunya, lalu mulai mengendap-endap perlahan-lahan menuju tempat persembunyian temannya. Dor! Nana ketahuan. Bikin terkejut saja. Aku duluan yang ketahuan. Dengan malas, Nana melangkah perlahan menuju tempat Tara berhitung tadi. Tara masih terkekeh di belakang sana. Sekarang tinggal si Boni. Di mana si Boni sembunyi? Curang mentang-mentang badannya imut kecil, jadi gampang deh sembunyi. Tara dengan hati-hati mengintip di balik semak-semak, berharap dapat menemukan keberadaan Boni. 15 menit telah berlalu. Nana yang sejak tadi duduk terdiam di bawah pohon ikut bosan menunggu Tara yang tak kunjung menemukan Boni. Hei Tara, lama sekali kamu mencari Boni. Kamu ternyata gak sehebat itu ya kalau bermain petak umpet. Hahaha. Nana, ini bukan aku yang gak pandai main petak umpet, tapi si Boni aja tuh yang jago sembunyinya. Akhirnya, Nana pun ikut bergabung bersama Tara untuk mencari Boni si landak. Mereka berdua mulai berjalan menyusuri area sekitar pohon besar itu.
Tiba-tiba ketika Nana mendekati semak-semak, di atas pohon jatuh hujan serbuk bunga. Nana ingin sekali melihat pemandangan indah itu. Langsunglah Nana menengadahkan pandangannya ke atas, dan hal ini malah membuat serbuk bunga yang berjatuhan tadi masuk ke belalai Nana. Dan tiba-tiba, hacu! Bunyi suara bersih Nana menggelegar dari belalainya. Seisi hutan ikut terkejut. Dan juga Tara yang ada di seberang sana ikut terlonjak dan terjatuh memasuki semak-semak. Aduh! Terdengar suara teriak kesakitan ala harimau. Ternyata itu suara Tara yang sedang kesakitan. Ternyata tanpa sengaja Tara terkena duri-duri dari Boni si landak yang tengah bersembunyi di balik semak-semak itu. Nana yang sudah membersihkan sisa serbuk bunga di belalainya segera berlari ke arah sumber teriakan. Dan dilihatnya Tara yang sedang duduk kesakitan karena kakinya tersenggol duri di punggung Boni. Untung saja aku gak terinjak ya, ucap Boni tanpa dosa. Heh Boni, ya ampun, ini kaki aku tersenggol duri-duri kamu nih. Aduh, ucap Tara sambil meringis. Detik berikutnya, mereka malah saling mentertawakan satu sama lain. Kejadian seperti ini sudah terjadi sering sekali di antara mereka. Walaupun begitu, mereka tetap bermain bersama dan saling menjaga satu sama lain. Tak terasa, hari sudah mulai gelap. Sebelumnya mereka bertiga duduk bersama di tepi danau, di mana pemandangan matahari terbenam adalah tontonan yang paling disukai mereka bertiga. Jadi, tiga sekawan ini paling suka menonton tenggelamnya matahari di tepi danau hutan. Kemudian mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya Nana, si gajah kecil, di kediaman keluarga gajah, dia segera duduk di dekat sekelompok gajah-gajah yang sedang bercengkrama. Tiba-tiba, seorang gajah dewasa datang mendekati Nana. Ternyata itu adalah ibu Nana. Nana, kamu seharian ini kemana saja? Kenapa tidak kelihatan? Bersama saudara gajah-gajah yang lain, kamu tidak ikut bermain? Jangan bilang kamu masih berteman dengan dua hewan itu ya. Ibu tidak suka ya kamu berteman sama mereka, apalagi anak harimau itu. Harimau dewasa sangatlah berbahaya bagi kamu, Nana. Sudahlah, tidak usah lagi bermain dengan mereka. Tapi Bu, Tara kan masih kecil. Dia kan bukan harimau dewasa. Selama ini, Tara dan Boni si landak tidak pernah menyakiti Nana. Apakah salah jika Nana berteman dengan hewan-hewan yang baik? Nana, kamu belum terlalu mengenal hukum rimba yang ada di hutan ini. Jadi, ibu harap kamu bisa mendengarkan apa yang ibu bilang. Dan tetaplah aman dengan bermain bersama saudara-saudara gajah yang lain. Tapi saudara gajah tidak ada yang seumuran Nana, Bu. Nana tidak mengerti apa yang mereka bahas. Mereka sudah terlalu dewasa untuk bermain bersama Nana. Lebih seru jika Nana bermain bersama Boni dan juga Tara. Nana, kamu itu ya dikasih tahu bukannya mendengarkan, malah menjawab saja. Sudah, besok kamu ikut ibu mencari makanan. Tidak ada itu bermain di pohon besar di dekat padang rumput itu. Sudah saatnya kamu ibu ajarkan bagaimana cara kerjanya menjadi gajah dewasa. Mendengar perkataan ibunya tadi, Nana tidak membalas. Dia perlahan beranjak berdiri dan berjalan ke sudut rumahnya. Tempat biasanya Nana mengasingkan diri jika sedang kesal. Nana menangis dan tanpa sadar mulai tertidur karena kelelahan. Sungguh hari yang berat
untuk Nana si gajah kecil. Keesokan harinya, Nana sudah bersiap bersama sang ibu untuk memulai acara mencari makanan. Sekelompok keluarga gajah yang terdiri dari 3 gajah dewasa dan 2 gajah remaja ditambah 1 anak gajah mulai bergerak menuju tempat tujuan mereka. Ternyata rute pencarian makanan para gajah ini cukup sulit jika harus dilewati oleh Nana, si gajah kecil. Kemudian setelah beberapa waktu berjalan, akhirnya sampailah mereka ke pinggir sungai. Wah, aliran sungai hari ini sangat besar. Hati-hati semuanya dan jangan sampai terseret arus. Tetap saling menjaga satu sama lain. Nana, ayo pegangan dengan belalai ini, ucap ibu Nana selaku pemimpin kelompok itu. Keluarga gajah segera menyeberangi sungai secara perlahan. Ketika mereka sudah mencapai tengah sungai, tak disangka aliran sungai terasa semakin besar dan arusnya semakin cepat. Nana dan ibunya bersusah payah agar tidak saling terlepas dari jangkauan. Namun, tiba-tiba pegangan Nana kepada belalai ibunya terlepas dan ia terseret arus yang sangat deras. Keluarga gajah mulai panik dan segera mengejar Nana dengan seluruh kemampuan mereka. Nana juga ikut panik dan mengeluarkan teriakan panggilan melalui belalai. Di seberang sana, ternyata ada Boni dan Tara yang mengenali suara khas dari gajah kecil ini. Tara, gawat, sepertinya itu suara Nana. Ayo cepat kita menuju sumber suara. Asal suara ini sepertinya dari arah sungai itu. Tanpa menunggu lama, Tara segera menggendong Boni di punggungnya. Kemudian mereka segera berlari secepat mungkin menuju sumber suara. Dan ketika mereka telah sampai di dekat sungai, mereka sangat terkejut karena terlihat Nana yang sedang bersusah payah untuk keluar dari aliran sungai yang sangat deras. Boni dan Tara sangat panik. Mereka bersusah payah untuk memikirkan solusi demi menyelamatkan sahabatnya itu. Dan tiba-tiba Tara melihat ada sebongkah kayu yang tak jauh dari pinggir sungai. Maka Tara segera memanggil salah satu gajah dewasa dalam kerumunan itu. Tante gajah, tolong Nana. Tolong bawakan kayu yang ada di sana untuk menyelamatkan Nana. Detik berikutnya, keluarga gajah berhasil memberikan sebongkah kayu itu hingga Nana pun bisa ditarik dari aliran sungai yang deras tadi menuju ke tempat yang aman di pinggir sungai. Nana terlihat sangat kelelahan karena harus berjuang melawan arus sungai yang sangat deras. Ibu Nana menangis sambil memeluk anaknya dengan belalainya. Tara dan Boni juga ikut mendekat ke arah Nana sambil menangis. Sungguh hari yang dipenuhi dengan kecemasan. Ibu Nana masih merasa tidak enak hati karena selama ini melarang Nana untuk bermain bersama kedua hewan ini. Dengan penuh rasa bersalah, Ibu Nana segera meminta maaf kepada Tara dan juga Boni, serta secara langsung memberikan izin kepada mereka untuk bermain bersama. Terima kasih ya, kalian sudah menjadi sahabat yang baik untuk Nana. Semoga hingga kedepannya kalian dapat terus berteman baik dan juga saling menjaga. Sekali lagi, terima kasih banyak, Boni, Tara. Suasana hari ini ditutup dengan haru dan pelukan antara ibu dan anak gajah. Hari ini dan seterusnya, pohon besar yang mereka beri nama Rumah Botana akan terus kedatangan pemiliknya karena sekarang Nana sudah boleh bermain dengan bebas. Peristiwa hari ini telah membuktikan akan hebatnya ketulusan dalam persahabatan dan ikatan keluarga. Kisah tiga sekawan ini
akan terus berlanjut sebagai kisah persahabatan terkeren di tengah hutan belantara dengan bunga warna-warni di musim semi. Nah, itulah tadi kisah si gajah kecil dan dua sahabatnya. Bagaimana? Menarik tidak? Pesan moral dari kisah tadi adalah dalam berteman, kita tidak boleh membeda-bedakan dan harus saling menjaga satu sama lain. Ketulusan dalam berteman adalah hal yang paling utama. Seperti kisah tiga sekawan tadi, Nana, Tara, dan juga Boni, mereka merupakan tiga jenis hewan yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi mereka tidak membeda-bedakan, bahkan mereka tetap akur satu sama yang lain. Maka dari itu, kita juga harus seperti mereka yang tidak membeda-bedakan dan saling menghargai segala perbedaan yang ada. Selain itu, bertemanlah dengan tulus tanpa pamrih. Itulah kisah pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan ataupun salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya.